sahabat semuanya, perkenalkan saya Anita Nurhasana, berasal dari SDN 041 Tarakan, Kalimantan Utara. Tak jarang kita salah mengartikan terkait pemberian akses pendidikan yang merata kepada anak melalui sumber belajar yang sama persis merupakan hal yang sangat dibutuhkan anak. Hal ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menjawab semua itu. Melalui pembelajaran diferensiasi, metode pembelajaran yang kita gunakan menyesuaikan dengan cara dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Bahkan, pembelajaran diferensiasi merupakan bentuk dukungan kepada siswa yang belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan di bumi, kelas 4A di SDN 041 Tarakan, Kalimantan Utara. Manfaat tumbuhan tidak begitu asing bagi anak. Hanya lebih spesifiknya, materi di dalamnya perlu penerapan kritis terkait bagian-bagian tumbuhan, proses perkembangbiakan tumbuhan, dan proses fotosintesis yang harus dipahami. Dengan pemanfaatan media Garedu, Google Site, Augmented Reality, Enuma, dan Game Edu, pembelajaran ini dilakukan. Penasaran? Berikut adalah praktik baik saya di kelas 4A SDN 041 Tarakan, Kalimantan Utara. Pada tahapan awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan membagikan asesmen awal dan survei melalui Gform. Saya mengamati hasilnya untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa sesuai kebutuhan belajar siswa. Nah, dalam hal ini saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, podcast, media ajar Enuma, Quiz Edu dengan Quizizz, dan QR Code Augmented Reality dan lembar kerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran diawali dengan mengecek kesiapan belajar siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Salam Tuhan.
menjaga ketertiban kelas. Semuanya? Ingat-ingat ya, yang pertama menjaga ketertiban kelas. Kedua, oke, ketiga. Di awal proses pembelajaran, saya juga melakukan asesmen awal untuk memetakan tingkat pemahaman siswa dengan menggunakan aplikasi Google Form. Kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Dan kategori 3, belum paham. Demonstrasi paparan materi yang terintegrasi dalam Google Site untuk menemukan konsep tumbuhan dan manfaatnya dalam kehidupan di bumi. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk investigasi lebih lanjut dengan panduan lembar kerja. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber. Namun, apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Sesuai dengan kesiapan belajar mereka, siswa dikelompokkan dengan gaya belajar visual, akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui Jesai. Siswa auditori akan belajar dengan menyimak podcast, dan siswa kinestetik akan menyelesaikan lembar kerja yang ditempelkan di dinding dan mencari jawaban melalui augmented reality yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Bagi siswa yang belum dapat membaca dengan lancar, dapat memanfaatkan Enuma sebagai media ajar untuk memahami konsep pembelajaran. Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusinya, masing-masing menyampaikan paparan hasil diskusi. Air dan hara dari dalam tanah. Air, hewan, dan manusia. Akan cahaya matahari. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, siswa diberikan asesmen akhir dengan jenis asesmen sederhana. Diberikan kepada semua siswa. Soal ini diberikan melalui kuisis. Jadi lebih cepat dan mudah untuk diketahui hasilnya. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil diskusi dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan kesiapan belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula. Siswa audio, visual, ataupun kinestetik merupakan diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman dan juga melakukan asesmen tingkat pemahaman siswa. Dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan sumber lainnya. Demikian adalah praktik baik pembelajaran diferensiasi saya di kelas 4A SDN 041 Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih.